Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala memberikan kita aneka kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ketaatan kepadanya. Di posisi sebagian saudara kita barangkali tidak mendapatkan kemudahan semacam ini, sehingga mungkin mereka berjuang, mungkin mereka siaga di saat kita sedang istirahat dan kita tidur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kepedulian, kita memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Setidaknya dukungan karena ikatan iman, yaitu banyak mendoakan kebaikan bagi saudara kita yang saat ini sedang di daerah ribat, sedang di daerah yang perlu untuk selalu dijaga, yaitu mereka yang sedang berjuang di Palestina maupun mereka yang sedang bertahan di Suriah dan di beberapa belahan bumi yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang perlu untuk kita hadirkan berkaitan dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti yang kita ikuti dalam berbagai macam berita, bahwa peristiwa Palestina tidak hanya masalah yang sifatnya lokal untuk negara yang bersangkutan, tapi ini sudah menjadi masalah besar bagi seluruh manusia di dunia, yang muslim maupun yang kafir. Sehingga yang muslim mendukung perjuangan kaum muslimin, yang kafir juga mendukung perjuangan orang kafir. Ketegangan ini berarti adalah ketegangan karena landasan agama, bukan sebatas karena rebutan wilayah atau sifatnya hanya urusan kemanusiaan. Oleh karena itu, landasan kita dalam memberikan peran juga harus dilatar belakangi karena agama. Kenapa kita perlu membela? Kenapa kita perlu memberikan perhatian? Landasan itu menjadi latar belakang, dan disinilah nilai dari sebuah amal. Orang Nasrani, mereka juga punya perhatian terhadap bumi Palestina. Bahkan ada beberapa testimoni dari orang Nasrani di mana mereka memberikan pembelaan bagi masyarakat Palestina, karena mereka menganggap bahwa orang Nasrani juga jadi korban terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi, tapi alasannya hanya alasan kemanusiaan. Dan Muslim ketika mereka memberikan pembelaan, apa yang menjadi alasan, itulah yang menentukan nilai dari pahala, nilai dari sebuah amal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita diajarkan dalam syariat bahwa cinta dan benci berangkat dari satu titik, yaitu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga ketika seorang mukmin dengan iman yang dia miliki, lalu berangkat dari iman ini, dia punya semangat untuk mencintai sesuatu karena dorongan imannya, dan membenci sesuatu karena dorongan imannya, maka itu bagian dari bukti imannya. Oleh karena itu, jamaah dimuliakan Allah, kita mencintai bumi Palestina, kita mencintai bumi Syam karena latar belakang iman, bukan hanya sebatas
karena masalah rebutan lokasi, rebutan daerah, atau karena alasan kemanusiaan dan yang lainnya. Itu turunan. Tapi yang paling penting adalah karena alasan iman. Kenapa kita perlu mencintai itu? Karena kita tahu bahwasanya bumi Palestina adalah bumi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman kita kepada Allah menuntut kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan menuntut kita untuk membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, korban yang ada di sana adalah kaum muslimin. Sementara korban kaum muslimin, mereka adalah saudara-saudara kita. Dan Nabi SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka, itu ibarat satu jasad. Idza ishtaka minhu udwun idda'a sa'irul jasad bisahari wal huma. Apabila ada salah satu anggota badan yang sedang mengalami sakit, maka anggota badan yang lain enggak bisa tidur dan kadang mengalami demam. Bisa jadi yang sakit bagian kaki, tapi kepala ikut hangat. Karena apa? Ikut merasakan sakit di bagian badan yang ada di kaki. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena latar belakang inilah kita memberikan pembelaan terhadap bumi Syam yang telah dikotori oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, agar kita semakin menampakkan kecintaan kita kepada bumi Syam, akan saya bacakan beberapa dalil tentang keutamaan Syam dan tentang keutamaan Baitul Maqdis. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluknya, dan Allah memilih di antara makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Dan bagian yang dipilih oleh Allah, Allah jadikan sebagian buminya lebih mulia dibandingkan sebagian dataran yang lainnya. Maka lahumul khiyarah, dan manusia nggak punya pilihan dalam masalah ini. Karena pilihan Allah tidak bergantung kepada selera hambanya. Ada sebagian orang yang protes, kenapa Allah memilih Nabi dari kalangan A, dari kalangan B? Kenapa Allah memilih Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab? Kenapa Allah jadikan nabinya berasal dari Arab? Bahkan dulu orang musyrikin, mereka mengusulkan seharusnya nabinya bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya yang jadi nabi adalah Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud yang berasal dari Bani Thaqif. Tapi karena masalah kenabian dan makhluk yang dipilih oleh Allah itu murni hak Allah, di mana pilihan Allah itu tidak bergantung kepada selera hambanya, maka mereka tidak punya wewenang sama sekali untuk menentukan bagian itu. Orang-orang liberal sampai sekarang selalu mempertanyakan, kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain. Sebagian orang liberal sampai mempertanyakan, kenapa nabinya berasal dari Arab, tidak berasal dari bangsa yang lain. Sebagaimana dulu orang Yahudi, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi yang terakhir ini bukan keturunan Bani Israel. Dan dulu orang musyrikin, mereka mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim? Kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada orang besar yang berada di dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif. Orang besar di Mekah yang mereka usulkan adalah Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Kenapa yang jadi nabi bukan Al-Walid bin Mughirah yang lebih kaya, lebih punya status sosial, anaknya lebih banyak,
dan aneka kelebihan yang lainnya yang dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah, atau Urwah bin Mas'ud yang berada di Bani Thaqif di Taif, yang dia juga tokoh masyarakat besar yang ada di Taif. Namun Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka punya hak untuk membagi rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah mau jadikan bumi ini lebih unggul dibandingkan yang lain, itu hak Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Karena dia menciptakan segala sesuatu yang dia kehendaki, dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bumi Syam dipilih oleh Allah. Bumi ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh bumi yang lain. Sebagaimana bumi Mekah dipilih oleh Allah, dia punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh bumi yang lain. Sebagaimana kota Madinah adalah kota yang punya keunggulan yang itu tidak dimiliki oleh kota yang lain. Allah yang memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Lalu apa saja kelebihan yang ada pada bumi Syam? Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bumi Syam sebagai bumi yang diberkahi. Ayat yang masyhur yang kita baca adalah firman Allah di awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi daerah sekitarnya. Dan yang dimaksud Masjidil Aqsa yang diberkahi daerah sekitarnya adalah bumi Syam. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa di bumi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak ayat yang lain. Di antaranya Allah Ta'ala tegaskan bahwa Nabi Ibrahim ketika hijrah meninggalkan Irak, beliau berpindah ke daerah Syam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran tentang hijrahnya Ibrahim alaihissalam, di mana di situ juga menjadi tempat hijrahnya Lut. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim, dan juga kami selamatkan Lut ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, untuk berpindah ke sebuah daerah yang kami berkahi daerah itu lil alamin, bagi seluruh alam. Dan banyak ulama menafsirkan yang dimaksud dengan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, yang ini ada di surat Al-Anbiya, ada di surat Al-Anbiya ayat 71. Yang dimaksud adalah Ardus Syam, negeri Syam. Sehingga negeri Syam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai daerah hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Beliau meninggalkan Irak dan dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke negeri Syam. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, la khilafah baina jami'in ahli ilmi anna hijrata Ibrahim minal Iraq kana ila Syam wa biha kana maqamahu ayyama hayatihi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa hijrahnya Ibrahim dari Irak adalah menuju daerah Syam. Di sanalah tempat tinggal beliau ayyama hayatihi, ketika beliau masih hidup. Wa in kana qad qadima Makkah wa bana bihal bait. Meskipun Ibrahim pernah datang ke kota Mekah dan beliau meninggikan Ka'bah, wa askanaha ibnahu Ismail ma ummihi Hajar, dan beliau tempatkan putranya Ismail bersama ibunya Hajar di kota Mekah. Ghaira annahu lam yakum biha, namun Ibrahim tidak tinggal di kota Mekah.
walam yattakhidha watanan li nafsihi wala lutan, dan beliau juga tidak menjadikan kota Mekah sebagai tempat tinggal untuk diri beliau, demikian pula untuk Nabi Lut. Wallahu akhbara an Ibrahim wa Lutin annahu anjahuma ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, dan Allah menyampaikan tentang Ibrahim dan Lut, Allah selamatkan mereka berdua kemudian ditaruh di negeri yang diberkahi, yaitu negeri Syam. Maka Ibrahim alaihissalam menjadikan negeri Syam sebagai negeri hijrahnya. Juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Manaqibus Syam wa ahlihi, keutamaan daerah Syam dan penduduk Syam. Kata Syekhul Islam, ma'lumun anna Ibrahim innama najjahu Allah wa Lutan ila ardi Syam min ardil jazirah wal Iraq. Dan ma'ruf, telah diketahui bersama bahwa Ibrahim diselamatkan oleh Allah, demikian pula Lut diselamatkan oleh Allah ke bumi Syam. Mereka meninggalkan daerah Jazirah dan daerah Irak. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika kita menjadikan kota Madinah sebagai kota yang istimewa, dan salah satu sebutannya adalah Darul Hijrah, maka Syam juga menjadi Darul Hijrah. Bagi siapa? Bagi Khalil Allah, yaitu siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini, bumi Syam, sebagai bumi hijrah kekasih beliau, bumi hijrah kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dalil yang lain, Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 137, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negeri Syam sebagai negeri untuk menampung manusia yang dulu ditindas oleh orang kafir, yang dipimpin oleh Musa alaihissalam, yaitu siapa? Bani Israel di zaman Musa. Allah Ta'ala berfirman, wa awrasnal qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha, dan kami wariskan. Yang dimaksud dengan diwariskan adalah diberikan. Al-qauma, kepada kaum alladzina kanu yustad'afun, yang mereka terjajah. Dan yang dimaksud di sini adalah Bani Israel di zaman Musa. Apa yang diwariskan oleh Allah kepada Bani Israel di zaman Musa? Masyariqal ardi wa magharibaha, negeri yang merupakan titik bagian timur dan bagian barat. Dan makna masyariqal ardi wa magharibaha, negeri yang merupakan titik bagian timur dan bagian barat, kata Hasan Al-Basri dan Qatadah, hiya ardu Syam, itu adalah negeri Syam. Negeri yang merupakan titik bagian timur dan bagian barat adalah negeri Syam. Wallahu alam, ini mengisyaratkan bahwasanya Syam adalah pusat bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut masyariqal ardi wa magharibaha, bagian timur dan bagian barat dari bumi. Allati barakna fiha, yang kami berkahi negeri itu. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'lumun anna bani Israila innama urithu masyariqal ardi asyam wa magharibaha. Dan diketahui bahwasanya Bani Israel diberi oleh Allah negeri dari timur dan barat, yaitu negeri Syam, yang itu diberikan oleh Allah ba'da an ughriqa fir'aun fil yammi, setelah Fir'aun ditenggelamkan di laut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut di surat Al-A'raf ayat 137, bumi Syam disebut dengan masyariqal ardi wa magharibaha, bagian barat dan bagian timur bumi. Artinya apa? Dia titik pusat.
Dia merupakan titik pusat bumi. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya, di mana sih pusat bumi? Bumi itu kan bulat. Pusatnya di mana? Isyarat dalam ayat ini. Saya sebut isyarat dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut bumi Syam sebagai masyariqal ardi wa magharibaha, yang itu diberikan oleh Allah kepada Musa dan para pengikutnya pasca ditenggelamkannya Fir'aun, dan itu merupakan negeri Syam. Baik, meskipun waktu itu mereka belum masuk ke Baitul Maqdis, mereka berada di dalam Syam tapi belum masuk Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ketika itu dikuasai oleh raja yang zalim Bukhtansor, dan Bani Israel diminta oleh Musa untuk berjuang melawan Bukhtansor, tapi mereka tidak berani. Baik, selanjutnya yang ketiga, di negeri Syam merupakan tempat kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 81, Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Dan Sulaiman memiliki kendaraan berupa angin, yang angin itu tajri bi amrihi, dia terbang sesuai dengan perintah Sulaiman. Ilal ardil lati barakna fiha, dan nanti kembalinya angin itu menuju ke tanah yang kami berkahi. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau menggunakan angin itu bersama dengan pengikutnya. Kadang berangkat ke arah timur, kadang berangkat ke arah barat, tapi nanti semuanya akan kembali ke Syam. Sehingga terbang ke daerah yang lain, kemudian nanti balik lagi ke Syam. Sehingga Syam ini menjadi pusat kembalinya angin Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, innama kanat tajri ila ardi Syam allati fiha mamlakatu Sulaiman. Kenapa angin itu kembali ke Syam? Karena di sana ada kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala jadikan angin ini selalu mengantarkan Sulaiman dan pengikutnya sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh Sulaiman, tapi nanti semuanya akan kembali ke daerah yang dikatakan oleh Allah taala allati barakna fiha, yang kami berkahi daerah itu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala jadikan Syam sebagai titik mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah mengangkat nabinya ke langit, Allah Subhanahu wa taala meletakkan nabinya di mana? Di Masjidil Aqsa. Sehingga saat Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit bukan melalui Mekah, tapi dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kemudian baru setelah itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk menghadap Allah di titik yang paling tinggi yang bisa dijangkau oleh makhluk. Dan itu menandakan bahwasanya ini adalah tempat persiapan sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, di posisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi yang lain sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan ini berita gaib yang hanya bisa kita imani, tidak bisa dilogika, karena ini di luar kemampuan manusia dalam melogikanya. Tayyib, ini beberapa dalil yang disebutkan dalam ayat. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi Syam sebagai bumi yang disucikan, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 21. Allah berfirman,
ketika Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke ardal muqaddasah, ke bumi yang disucikan. Wal ardul muqaddasah hiya ardus Syam. Dan yang dimaksud bumi yang disucikan di sini adalah bumi Syam. Allah Ta'ala menegaskan bumi Syam adalah bumi yang disucikan, dan penyebutan itu ada dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, ardul muqaddasa hiya Ariha. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan bumi yang disucikan adalah Ariha. Kota mana itu Pak Ariha? Jericho. Jericho ada di mana? Di Palestina, masuk wilayah Palestina. Sehingga Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kota yang disucikan itu adalah kota Jericho. Dan di masa Musa, karena kota ini tidak berhasil ditaklukkan, baru berhasil ditaklukkan oleh murid beliau yang bernama siapa? Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun bersama pasukannya inilah yang berhasil merobohkan benteng Jericho yang waktu itu dikuasai oleh orang-orang kafir, bersama dengan pasukan yang dibawa oleh Nabi Yusha bin Nun. Dalam kisah yang sangat masyhur, sampai beliau meminta kepada matahari untuk bertahan dan jangan tenggelam, hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan peperangan antara beliau melawan orang-orang musyrikin. Baik. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah Ta'ala menyebut Syam dengan ardul muqaddasah, dengan bumi yang disucikan. Sehingga jamaah, kita telah menyebutkan 3 ayat yang menegaskan bahwa Syam bumi yang diberkahi. Dan di ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan Syam adalah bumi yang disucikan. Sehingga ada label diberkahi, ada label disucikan untuk bumi Syam. Selanjutnya, di surat Yunus ayat 93, Allah Subhanahu wa taala menyebut Syam dengan ardu sidqin, bumi kejujuran. Allah Ta'ala menyebut ardu Syam dengan ardu sidqin. Syam adalah bumi kejujuran. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ. Sungguh kami telah siapkan untuk Bani Israel mubawwa'a sidqin, tempat kejujuran. Dan yang dimaksud mubawwa'a sidqin, kata Qatadah Ibnu Di'amah, bawwa'ahumullahu Syam wa Baitul Maqdis. Allah sediakan bagi mereka Syam dan Baitul Maqdis, yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan apa? Daerah sidq, daerah kejujuran. Kenapa Syam disebut dengan daerah sidq? Al-Is bin Abdissalam rahimahullah menyebutkan, qad yakunul mubawwa'a hasanan lima fihi minal barakat ad-diniyah. Sebuah tempat itu terkadang bisa menjadi lingkungan yang baik karena ada banyak keberkahan dalam urusan agama di sana, sehingga orang yang tinggal di situ rasanya nyaman, orang yang tinggal di situ dia betah karena dia merasa saya beragama di sini bisa mendapatkan banyak manfaat. Jadi rajin ibadah, ketemu dengan banyak ikhwah, ketemu dengan banyak orang-orang saleh, majelis ilmu banyak di sana. Kata Al-Is bin Abdissalam, terkadang ada sebuah daerah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala suasananya demikian. Wa dzalika mawjudun wafirun bisyam wa Baitul Maqdis.
Lalu kata Al-Is bin Abi Salam, dan yang seperti ini banyak sekali di daerah Syam dan Baitul Maqdis. Seperti yang kita ketahui, sejarah ilmu itu banyak di daerah Syam. Syekhul Islam dari Syam, Ibnul Qayyim berada di Syam, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga berasal di Syam, dan masih banyak nama-nama para ulama yang mereka berada di daerah Syam. Maka ini menjadi kota yang istimewa karena ilmu banyak tersebar di sana. Baik, lalu seperti apa hamparan Syam itu? Ibnul Faqih Al-Hamdani beliau menyebutkan Ajnadu Syam arba'ah. Ajnadu Syam arba'ah. Wilayah Syam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Hims, yang kedua Damaskus. Yang pertama Hims, ha mim sad. Yang kedua Damaskus, yang ketiga Palestina, dan yang keempat Yordan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Al-Buldan. Dan untuk di zaman kita sekarang jadi 4 negara. Apa saja? Damaskus. Damaskus yang dimaksud adalah Suriah. Yang kedua Yordan. Yang ketiga Palestina. Yang keempat Lebanon. 4 ini yang merupakan wilayah-wilayah Syam sebagaimana yang ada di masa Nabi SAW. Dulu disebut dengan satu nama yaitu Syam, kemudian belakangan menjadi 4 negara. Tapi semuanya masuk dalam wilayah Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Itu keutamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an menyebut Syam dengan 3 predikat. Yang pertama apa? Bumi yang diberkahi. Dan ada beberapa ayat yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, bumi yang disucikan. Yang ketiga, bumi sidq, bumi kejujuran. Sehingga siapa yang tinggal di situ, menetap di situ, dia akan bertahan karena ada banyak daerah di situ yang isinya adalah ilmu dan kebaikan. Baik, selanjutnya kita tambahkan keutamaan Syam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Sahabat Zaid bin Thabit Al-Ansari, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam." Tuba bagi penduduk Syam. Apa sih yang dimaksud dengan tuba? Tuba itu bentuk muannas dari kata atyab. Kalau kita mengenal ada bentuk muzakkar untuk warna, misalnya abyad jadi bayda, aswad jadi sauda. Atyab bentuk muannasnya jadi tuba. Atyab artinya kebaikan. Kebaikan bagi penduduk Syam. Sehingga tuba di sini dimaknai oleh para ulama dengan 2 makna. Yang pertama adalah kebaikan, dan yang kedua adalah pohon tuba yang ada di surga. Yang bayangan pohon itu ketika ada gagak yang melintas sejak dia masih muda sampai tua, belum sampai ujungnya. Saking gedenya bayangan pohon itu. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pohon tuba. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya tuba lisyam, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam." Keberuntungan bagi Syam, keberuntungan bagi Syam. Beliau ulangi 3 kali. Qalu, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wa bimadza?" Ya Rasulullah, dengan sebab apa sehingga Syam mendapatkan keberuntungan?
Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilka malaikatullah basitu ajnihataha ala Syam. Itulah para malaikat Allah, di mana mereka mengepakkan sayapnya untuk bumi Syam. Mereka mengepakkan sayapnya untuk bumi Syam. Bentuknya adalah li'annal malaikatal balighi rahmah, bahwa para malaikat ini adalah malaikat yang menyampaikan rahmat. Allati wasi'at rahmatuhu kulla syai'in, di mana rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Tahuffuha wa tahutuha biinzalil barakat wa daf'il mahalik wal mu'dhiyat. Rahmat ini meliputi daerah Syam sehingga turunlah banyak keberkahan, dan Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dengan kebaikan. Ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Sehingga makna malaikat mengepakkan sayapnya maksudnya adalah malaikat siapa? Rahmat. Malaikat rahmat mengepakkan sayapnya di Syam, dalam arti meliputi dengan sayapnya, dan kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dan rahmat bagi mereka. Al-Iz bin Abi Salam menyebutkan, asyara sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala wakkala bihal malaikata yahrusunaha wa yahfazunaha, wa hadha muwafiqun li hadithi Abdullah ibn Hawalah fi annahum fi kafalatillahi ta'ala wa riayatihi. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis ini bahwa Allah mengutus para malaikatnya untuk menjaga Syam, dan ini sejalan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Hawalah bahwa Allah Ta'ala memberikan kafalah, memberikan penjagaan bagi bumi Syam. Kemudian hadis yang lain, yang kedua, Syam merupakan bumi pilihan Allah yang akan dihuni oleh orang-orang pilihan di sana. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Wathilah Ibnul Asqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisyam fa innaha safwatu biladillah." Cintailah negeri Syam, ini merupakan negeri pilihan Allah oleh orang-orang terbaik di kalangan makhluknya. Kita cintai karena dia adalah negeri yang dicintai oleh Allah. Wallahu ta'ala alam. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan untuk daerah Syam, yang itu disebutkan dalam banyak hadis. Namun karena keterbatasan waktu, kita cukupkan hanya sampai di sini. Semoga dengan mengenal semua ini semakin menambah kecintaan kita kepada negeri Syam. Selanjutnya jamaah, apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan kejadian yang kita saksikan di negeri Syam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau melihat dari keterbatasan yang kita miliki, kita mungkin tidak bisa berangkat ke sana untuk turut membantu kaum muslimin yang ada di sana dengan jiwa dan raga. Karena yang namanya jihad tentu ada aturannya, dan manusia, kaum muslimin, tidak boleh ketika berangkat jihad dia lakukan sesuai dengan keinginannya tanpa aturan. Kemudian bantuan yang kita berikan untuk mereka barangkali tidak bisa banyak, karena ini juga dibatasi, terutama ketika masuk ke daerah Gaza itu harus melalui persetujuan oleh Israel. Coba bayangkan, sampai PBB sekalipun ketika mau mengirim bantuan harus melalui persetujuan Israel. Sehingga bantuan yang bisa masuk berusaha untuk menggalang dana, sekian dana itu ketika dikirim insya Allah semoga bisa sampai, tapi
Itu bagian kecil yang bisa kita berikan kepada mereka dalam bentuk. Dan ada satu kekuatan yang lebih kuat daripada itu. Kemenangan ini kuncinya adalah kita bisa memberikan bantuan kepada mereka dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebatas kekuatan fisik dan kekuatan materi. Itulah doa. Andaikan di satu masjid ini satu jamaah saja yang doanya dikabulkan oleh Allah, itu sudah cukup. Karena ketika doa dia dikabulkan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan kaum muslimin di daerah Syam, terutama Palestina, untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Yahudi, itu sudah cukup. Sebab kuncinya ada di mana, Pak? Ada di pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang lemah ketika ditolong oleh Allah akan bisa mengalahkan banyak yang lebih kuat. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan itulah yang bisa kita lakukan. Maka mohon jangan lupakan doa baik Bapak Ibu untuk kaum muslimin, baik yang berada di daerah Palestina, di Suriah, maupun di bumi-bumi yang lainnya yang saat ini mereka sedang tertindas. Anda istirahat, Anda bisa tidur, dan mungkin mereka dalam kondisi kelaparan. Kita bisa tidur nyenyak, mungkin ada di antara mereka yang sedang tertimbun, dia masih hidup. Sehingga kalau kita tidak memberikan bagian apapun, minimal berikan dalam bentuk apa? Doa. Selanjutnya, ada banyak sekali berita yang bertebaran di tengah kaum muslimin, baik berita positif maupun berita negatif, berkaitan dengan masalah berita semacam ini, terutama khusus untuk Hamas. Memang kita akui bahwasanya Hamas itu mungkin punya manhaj yang berbeda dengan ahlu sunnah, karena posisi mereka mengikuti mazhab Harakiyun. Namun kalau sudah dalam keadaan sedang berperang melawan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, musuh Allah, pertimbangan ini barangkali sementara untuk tidak kita angkat. Kenapa? Karena kalaupun orang muslim yang punya penyimpangan misalnya dalam masalah akidah tertentu melawan orang kafir, ya, melawan orang kafir, mana yang seharusnya kita bela? Tentu saja adalah muslim. Sehingga barangkali ada banyak berita, oh ini adalah buatan Yahudi dan seterusnya. Ini semuanya punya perlu bukti. Dari mana kamu bisa mengatakan kalau ini adalah buatan Yahudi? Semuanya butuh bukti. Sehingga bukan waktunya untuk memperdebatkan. Saat ini waktunya untuk memberikan dukungan kepada siapapun yang sedang ribat, yang sedang berada di daerah ribat, sedang siaga untuk menjaga buminya agar tidak dikuasai oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kalaupun kamu tidak bisa memberikan bantuan materi, mohon jangan cemarkan nama baiknya, karena kita butuh untuk saling mendukung dan saling menguatkan, bukan perpecahan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atas nasihat dan tausiahnya. Masuk ke agenda berikutnya seperti yang disampaikan di awal, para jemaah mungkin juga ke Pak Sosial Jawa. Rekan-rekan yang sudah ditugaskan mungkin dalam waktu singkat silakan keliling keranjangnya di jemaah. Seperti yang disampaikan tadi, jemaah bisa melalui keranjang ini atau nanti juga setelah kajian dari Kota Depak di Barat itu juga ada nomor yang dicantumkan.
Yang wadahnya keranjang itu penggalangan donasi untuk teman-teman di Palestina. Nah, yang wadahnya keranjang. Silakan, barangkali sedompetnya mau dimasukkan, silakan. Nanti akan dikembalikannya. Atau keranjangnya bergerak sendiri? Selanjutnya enggak, maksudnya jamaah yang bergerak. Untuk percepat. Selanjutnya yang mau menyampaikan sesuatu kami persilakan. Nanti jemaah kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Temanya bebas tapi Bebas. Jadi kalau saya mau hadiah, ini bisa melihat tempatnya juga. Ya, Jadi nanti di belakang. terserah aja. Bagaimana tuh? Baik, silakan diumumkan. Baik, juga keluarga pada jemaah yang sudah mengonfirmasi kepada kita ada. Jadi ada modal juga yang masih itu dari sampai masuk ke yang berikutnya. Rekan-rekan pada jemaah sedang kita beri waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan bertanya secara langsung atau berupa tulisan. Secara langsung kita ada mic di belakang. Silakan jemaah yang ingin bertanya, silakan menuju ke stand mic. Itu sudah disiapkan panitia di belakang untuk yang ikhwan. Silakan berdiri dan di stand mic belakang. Untuk akhwat mungkin juga kan sudah ada disiapkan mic juga ya. Tolong silakan jangan bikin bertanya harus ke Pak Ustadz. Temanya bebas. Jadi berkaitan dengan Palestina, alhamdulillah, belum juga apa-apa. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait fitnah yang terjadi di bumi Syam saat ini. Apakah ada nas atau dalil yang pernah disebutkan sebelumnya? Kemudian yang kedua terkait bumi Syam yang diberkati. Kemudian kalau kita lihat dengan kejadian yang terjadi di Palestina, itu apakah sesuatu yang diberkati tidak terlepas dari ujian dan fitnah yang terjadi seperti saat ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalil berkaitan dengan aneka fitnah yang terjadi di bumi Syam? Karena seperti yang kita tahu, banyak sekali konflik kelas dunia yang pusatnya ada di daerah Syam, seperti di Suriah, kemudian Palestina sebelum Suriah dan sampai sekarang belum selesai, dan beberapa belahan bumi yang lainnya yang ada di Imam Mahdi di Baiat dan banyak pengikutnya yang berada di daerah Syam, dan pembunuhannya ada hari kiamat kubra. Kenapa bisa demikian? Allah Subhanahu wa taala memilih titik sengketa sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Bagaimana dulu kota Mekah dikuasai oleh orang musyrikin, sehingga dalam waktu berkurun-kurun banyak sekali pelanggaran yang terjadi di kota Mekah. Meskipun kita tahu kota ini adalah kota haram, daerah suci,
Tapi orang musyrikin mengotorinya dengan aneka kesyirikan. Lalu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya nabi terakhir. Selama 13 tahun beliau berdakwah dan itu belum berhasil. Sampai akhirnya Allah pindahkan beliau ke Madinah. Barulah di tahun yang keberapa beliau bisa menaklukkan kota Mekah? Di tahun yang keberapa? Di tahun ke-8 terjadilah Fathu Mekah. Nabi SAW di tahun 8 Hijriah beliau melakukan Fathu Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Maka kejadian semacam ini berulang jamaah. Sebagaimana ini terjadi di kota Mekah, ini pernah terjadi di daerah-daerah yang lain, termasuk diantaranya adalah di bumi Syam. Sehingga kadang dikotori oleh sebagian hamba dan dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan Allah datangkan hambanya yang lain. Sebagaimana pakaian yang bersih kadang terkena najis kemudian bersih lagi, bumi juga seperti itu. Maka ini tidak menandakan keberkahan itu menjadi hilang. Selanjutnya, lalu apa sisi keberkahan dari bumi Syam dengan aneka kejadian sebagaimana yang kita saksikan? Di Suriah ada konflik, di Palestina konfliknya belum juga selesai sampai sekarang, dan terus wallahu alam sampai kapan. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai keberkahan? Bentuk keberkahan bumi Syam dengan waktu yang demikian panjang, mulai dari zaman para nabi masa silam sampai sekarang, jika kita bandingkan di ruangan sejarah ini, lebih banyak masa baiknya dibandingkan masa konfliknya. Para nabi di masa silam berarti sejak zaman siapa Pak? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman sekarang, berapa ribu tahun? Wallahu alam. Dan di masa para nabi itu bumi Syam dipimpin oleh para nabi. Ada banyak kebaikan yang disebarkan di sana. Anda bisa merasakan ya, indahnya mereka yang tinggal di kota Madinah. Karena ketika masuk ke Masjid Nabawi, habis maghrib sampai isya ada berapa majelis ilmu? Ada berapa kajian Pak? Banyak. Di sini ada kajian, di sana ada kajian, di sana. Kalau pagi banyak anak-anak yang ikut kutab. Suasana seperti itu hidup sekitar abad 7 Hijriah. Beliau mengatakan Syam bumi yang penuh dengan ilmu, bumi yang penuh dengan keberkahan. Itu saya pengen belajar, maka orang Irak datang ke Syam, orang Mesir ada yang datang ke Syam. Dan sejak tahun 43 sampai sekarang kurang lebih berapa lama? 70-an tahun, 80-an tahun, belum sampai pada angka 100 tahun. Padahal Syam yang menjadi bumi kejayaan kaum muslimin, di situ banyak ilmu yang disebarkan. Hingga perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa mengembalikan kejayaan itu sebagaimana masa silam. Merebut kembali daerah Suriah yang dikuasai oleh orang Syiah. Merebut kembali daerah Palestina yang dikuasai oleh orang Yahudi, agar bisa kita kembalikan seperti suasana masa silam, aman, nyaman, kaum muslimin bisa mendapatkan banyak kebaikan di sana. Kemudian di samping itu para ulama juga menyebutkan bahwa di Syam ada keberkahan materi. Berupa apa Pak? Hasil pertanian yang melimpah. Sehingga disebut oleh Allah dalam sumpahnya, wattini wazaitun, itu mewakili Syam, penghasil tin dan zaitun. Karena ini tidak ada di kota Mekah dan tidak ada di Madinah. Tapi surat At-Tin turun di Mekah. Dan masyarakat Mekah paham yang dimaksud dengan tin dan zaitun adalah hasil pertanian yang dihasilkan oleh daerah Syam. Maka sumpah itu disebutkan dan diperdengarkan untuk penduduk Mekah, dan mereka tahu ini pujian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Syam atas hasil pertanian yang mereka miliki. Sehingga sisi keberkahannya banyak jamaah di belakang Allah, tidak hanya sebatas yang kita saksikan saat ini. Namun Anda ketika melihat nilai keberkahan itu, lihatlah di rentang yang demikian panjang negeri Syam dalam keadaan penuh dengan kebaikan. Wallahu a'lam. Tayyib.
Selanjutnya di catatan kita silakan jika rekan-rekan ada yang mengajukan tulisan. Ada pertanyaan lewat tulisan sebelum. Bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa seharusnya penduduk Palestina hijrah dari sana? Apakah pendapat ini memiliki dasar yang kuat? Memang kita akui sikap para ulama berkaitan dengan peristiwa penjajahan Yahudi terhadap daerah Palestina ini mereka berbeda. Ada yang menyarankan sementara tinggalkan Palestina, selamatkan nyawa kaum muslimin dan silahkan berhijrah. Dan ada yang mengatakan kita harus perjuangkan bersama, dan yang paling berkepentingan adalah penduduk negerinya. Sehingga dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Namun perbedaan pendapat ini ada kalanya perlu dibahas dan ada kalanya perlu dihentikan sesuai dengan kondisi dan suasana yang sedang terjadi. Ketika suasananya suasana perang, suasananya sedang tegang, maka seharusnya di tengah kaum muslimin tampakkan persatuan. Bukan kemudian saling menghujat, saling mengangkat seperti ini, akhirnya yang nampak justru perpecahan. Dan bagaimana kemenangan bisa didapatkan sementara yang terjadi adalah perpecahan. Sementara sumber kekalahan yang terbesar ketika orang itu berpecah. Karena itulah orang munafik meninggalkan luka yang demikian mendalam bagi kaum muslimin, karena merekalah yang punya hobi suka memecah barisan kaum muslimin. Di saat perang Uhud, jumlah pasukan kaum muslimin sekian ribu, tapi kemudian ada yang membelot sekian ratus. Jadinya melemahkan semangat. Mending kamu nggak ikut dari awal daripada berangkat bareng kemudian di tengah jalan pulang. Ini akan melemahkan yang sudah berangkat. Hal yang sama juga terjadi seperti itu. Ketika dukungan kaum muslimin tidak kompak, yang berjuang di sana bisa jadi tidak maksimal jadinya. Kenapa masih ada misalnya celaan yang disampaikan dan seterusnya? Tapi ketika suasana sedang dalam kondisi sedang damai, tidak ada ketegangan, tidak ada perang. Baik, sekarang kita pikirkan mana ijtihad yang lebih mendekati kebenaran, bertahan ataukah sebaiknya hijrah. Memang yang namanya Baitul Maqdis dari ke zaman ke zaman ini menjadi rebutan untuk semua yang punya kepentingan. Dulu sebelum Yahudi, sebelum Bani Israel masuk ke sana, di zaman Nabi Musa alaihissalam ini dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang kafir, Bukhtansar, yang dia menguasai Baitul Maqdis. Bahkan Baitul Maqdis dibakar oleh mereka, dihancurkan oleh mereka. Makanya disebutkan dalam hadis tentang larangan membunuh kelelawar. Kelelawar kan tidak boleh dibunuh ya. Salah satu di antara pertimbangannya adalah Imran bin Husain radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa pada saat Baitul Maqdis itu dihancurkan oleh orang musyrikin, kelelawar ini berdoa kepada Allah, Allahumma sallitni alaihim hatta ughriqahum, Allahumma sallitni alaihim bil bihar hatta ughriqahum. Ya Allah, berikan aku kuasa untuk mengendalikan lautan agar aku menenggelamkan orang-orang kafir yang menghancurkan Baitul Maqdis. Dan itu kejadiannya masa silam. Sehingga kelelawar punya semangat untuk menghancurkan orang musyrikin yang mau apa? Yang merusak Baitul Maqdis. Atas alasan ini janganlah kalian membunuh kelelawar. Jika binatang dihormati karena dia punya semangat pembelaan, apalagi manusia. Kemudian zaman bergulir, lalu muncul kejadian penjajahan Yahudi di zaman yang kita saksikan. Terus akan terus bergulir sampai kemudian Dajjal muncul. Dan dia bersama dengan orang-orang Yahudi yang membawa toyalisa. Toyalisa ada ya? Kerudungnya Yahudi yang dipakai untuk ibadah. Pasukan Dajjal pusatnya ada di sana, di daerah Bablut. Dan nanti
Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan dia melalui siapa? Nabi Isa alaihissalam yang turun di akhir zaman. Dan kaum mukminin akan membantai orang-orang Yahudi sampai pun mereka semuanya bersembunyi di benda apapun yang mereka bisa jumpai, tapi benda ini bisa bicara. Ya Abdullah, ya mukmin, wahai hamba Allah, wahai mukmin, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Benda ini bisa bicara dan didengar oleh mukmin yang berusaha untuk mencari orang-orang Yahudi, kecuali satu, yaitu apa? Pohon Gharqad. Dan orang Yahudi percaya akan itu. Buktinya apa? Mereka menanam pohon Gharqad di banyak tempat. Makanya kalau dikatakan bahwasanya Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW, buktinya sabda Nabi SAW itu mereka percaya. Sehingga kan orang ateis itu menjadikan ini sebagai lelucon. Kalian bilang Muhammad itu bukan Nabi, dia berdusta. Tapi di saat yang sama, kenapa kalian mempercayai perkataan Muhammad akan keberadaan pohon Gharqad yang dia diam saja ketika orang Yahudi bersembunyi di baliknya? Pohon Gharqad ini tidak bersuara kecuali Gharqad, dan mereka meyakini itu, dan kejadian itu ada di akhir zaman. Kita tidak tahu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap bumi Syam. Namun bagaimana kita bersikap? Lihatlah kejadian yang sedang ada dan berikan sikap sebagaimana dorongan iman yang kita miliki. Kita ingin mengembalikan kejayaan bumi Syam sebagaimana masa silam, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai bumi yang istimewa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa hari belakangan ini, bahkan udah dari dahulu Ustaz, banyak di media menyerukan boikot dengan produk-produk buatan orang-orang kafir Ustaz. Bagaimana kita mensikapi seperti ini Ustaz? Dan ini imbauan ini bukan keluar dari pemimpin kita, bahkan dari kalangan-kalangan penuntut ilmu Ustaz. Dan yang saya tanyakan juga, seberapa efektifkah kita memboikot produk-produk buatan orang kafir itu sendiri Ustaz? Dan sama kita ketahui, ekonomi kita ini lebih dikuasai mereka Ustaz. Dan apakah para ulama terdahulu pernah ada tak memboikot seperti ini Ustaz? Seperti orang zaman dahulu, seperti para nabi dan rasul yang berperang melawan orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Tentang boikot, ini sudah pernah ada di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang dulu menjadi pemuka Bani Hanifah. Bani Hanifah itu di mana? Di daerah Yamamah yang ada Musailamah al-Kadzdzab. Itu dari Bani Hanifah. Pemimpin Bani Hanifah namanya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini masuk Islam. Kemudian dan sebelumnya dia itu ditangkap oleh para sahabat, lalu diikat di Masjid Nabawi. Selama 3 hari dia menjadi tawanan bagi kaum muslimin di Masjid Nabawi, sampai akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Lalu Sumamah masuk Islam setelah dibebaskan. Kemudian Sumamah melakukan umroh dalam posisi kota Mekah belum ditaklukkan. Waktu itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang musyrikin. Kemudian Sumamah bersumpah di hadapan orang musyrikin, dan hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Demi Allah, bahwa gandum dari kampung kami tidak akan pernah kami kirim ke kota Mekah. Diboikot oleh Sumamah. Sampai Nabi SAW menyetujui kami membuka kembali pintu untuk ngirim gandum ke kota Mekah. Sampai akhirnya orang musyrikin kan minta izin kepada Nabi SAW agar Sumamah diminta mengizinkan kembali pengiriman gandum ke kota Mekah. Dan ini bentuk apa? Boikot. Sehingga kalau ditanya apakah
bentuk boikot itu ada dalilnya. Di masa Nabi SAW itu pernah dilakukan oleh Thumamah bin Usal yang memboikot hasil gandum kota beliau untuk dikirim ke kota Mekah, karena beliau menjadi sayyid dari Bani Hanifah. Tayyib. Lalu bagaimana kaum muslimin dengan praktek pemboikotan semacam ini? Mohon Anda bedakan antara memboikot dengan mengharamkan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau ada sebagian dai yang menyebut memboikot produk yang halal itu tidak boleh karena ini sama dengan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ini salah. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu praktek kekufuran, karena mengubah hukum, dan mengubah hukum Allah dosa besar, bahkan perbuatan kekufuran. Dan kita tidak sampai mengatakan bahwasanya bentuk pemboikotan adalah praktek dosa besar atau kekufuran. Maka bedakan antara mengharamkan dengan memboikot. Mengharamkan itu bicara masalah hukum. Produk ini haram untuk Anda konsumsi, kalau Anda makan Anda berdosa, nanti akan diazab. Nah, itu mengharamkan. Ini tidak boleh. Karena hak halal haram itu siapa? Milik Allah, bukan milik manusia. Tapi pemboikotan yang lebih tepat adalah tidak mau menggunakan produk milik orang lain, dan itu hak masing-masing pribadi. Sehingga misalnya Anda tinggal di sebuah kampung, di situ ada banyak penjual makanan misalnya, lalu Anda benci kepada si A. Kenapa? Melihat perbuatan si A yang seperti itu, ketika dia punya duit sukanya berbuat maksiat. Kemudian Anda menyatakan pada diri Anda pribadi, saya tidak akan belanja di tempatnya si A, karena nanti uangnya akan dipakai oleh dia untuk melakukan maksiat. Boleh nggak kayak gini, Pak? Boleh, itu hak dia. Maka boikot itu sifatnya hak pribadi. Dia berhak untuk milih, saya tidak mau belanja di toko ini, saya nggak mau yang ini, saya maunya yang ini. Silahkan, terserah Anda. Itu hak Anda untuk memboikot. Baik. Namun ketika boikot itu menjadi keputusan negara, misalnya negara A memboikot produk dari negara B. Jika itu sudah menjadi keputusan negara, jadi keputusan pemerintah, terlarang bagi rakyatnya untuk melakukan pelanggaran. Karena kalau ada rakyatnya melakukan pelanggaran, berarti dia terhitung mengkhianati keputusan kaum muslimin yang dipimpin oleh pemerintah di tempat itu. Sehingga misalnya negara muslim A diputuskan oleh pemimpinnya produk orang kafir, produk dari Yahudi di stop, di boikot. Kok ada salah satu di antara rakyatnya tetap impor, berarti dia apa? Mengkhianati keputusan ini. Orang ini dianggap berdosa karena mengkhianati keputusan kaum muslimin. Tapi kalau belum jadi keputusan negara, jika ada sebagian ikhwah misalnya, saya nggak mau beli yang seperti ini, saya pengennya yang kayak gini, silahkan, itu hak pribadi mereka. Dan dia tidak salah ketika memilih produk dengan pertimbangan A, dengan pertimbangan B, dan yang lainnya. Sudah? Ini berkaitan dengan masalah hukum boikot. Berkaitan dengan masalah hukum boikot. Selanjutnya, sejauh mana tingkat efektivitas boikot ini? Kalau dari sisi perhitungan ekonomi, saya tidak tahu ukurannya. Ini perlu ada penelitian yang mungkin bisa mengukur sejauh mana sih pengaruhnya nilai pendapatan perusahaan yang diboikot antara sebelum dan sesudah. Ada before dan after. Sebelum boikot angkanya berapa, setelah boikot angkanya berapa. Itu kan perlu apa? Perlu data ya. Sehingga kita tidak bisa bicara tanpa data. Ini kalau kita bicara efisiensi atau efektivitas dari sisi kegiatan boikot. Tapi kalau kita berbicara tentang menampakkan izzah, kaum muslimin itu punya izzah, ditunjukkan dalam bentuk video. Seperti kemarin waktu Perancis membuat undang-undang di mana orang yang menggambar karikatur Nabi Muhammad SAW itu bagian dari kebebasan berkreasi. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu, negara melindungi.
dia nggak boleh dihukum. Kalau ada orang buat karikatur Nabi SAW, kok ada orang Muslim mendolimi dia, maka orang ini bertindak kriminal. Dia bisa dihukum oleh negara Perancis. Nah, itu yang ditolak oleh dunia Muslim. Akhirnya diboikotlah semua produk dari Perancis. Dan beberapa produk itu hilang di pasaran, karena dia sudah nggak punya lagi kekuatan bisnis pada saat diboikot di beberapa negeri Muslim. Ternyata itu memberikan pengaruh. Salah satunya adalah ternyata kaum muslimin punya izzah dalam hal ini. Saat produk-produk itu diturunkan dari toko-toko, ditampakkan dalam video, memberikan efek kepada mereka. Makanya kan dalam perjalanannya aturan ini tidak berani lagi ditampakkan di tempat umum, tidak sebagaimana sebelumnya. Baik, ini kalau kita bicara tentang masalah efektivitas, jadi lebih bersifat menunjukkan izahnya kaum muslimin. Kita bisa hidup tanpa bergantung kepada produk mereka. Wallahu a'lam. Yang terakhir, apakah benar Nabi Isa akan bangkit di negeri Palestina? Nabi Isa belum mati, sehingga tidak ada istilah dibangkitkan. Yang benar Nabi Isa masih hidup, diangkat oleh Allah kemana? Ke langit. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa, namun diserupakan dengan orang lain, dan dialah yang jadi korban pembunuhan itu, bukan Isa. Di ayat yang lain Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih, namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa. Karena itu berkaitan dengan status Nabi Isa, manusia terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Nabi Isa mati disalib dalam keadaan husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, karena beliau menebus dosa seluruh umat manusia kecuali umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut keyakinannya. Dan ini pendapat Nasrani. Pendapat kedua mengatakan Nabi Isa mati disalib su'ul khatimah, sehingga nanti dia masuk neraka. Dan ini pendapatnya Yahudi. Pendapat ketiga mengatakan Nabi Isa tidak mati dan beliau diangkat oleh Allah, dan nanti akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman dengan tugas membunuh Dajjal. Setelah itu memimpin kaum muslimin selama sekian tahun, baru setelah itu beliau meninggal dunia. Sehingga beliau belum mati karena jasad dan ruhnya diangkat oleh Allah. Bukan ruhnya saja. Kalau ruhnya diangkat oleh Allah kan jasadnya mati. Dan itu definisi mati biasa, orang yang ruhnya diangkat oleh Allah. Maka Allah mengangkat Nabi Isa itu jasadnya dan ruhnya, ataukah ruh saja? Jasad dan ruh. Karena kalau diangkat ruhnya saja berarti jasadnya mati. Sebagaimana manusia ketika mati ruhnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Insyaallah. Ya. Boleh. Terakhir. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya mungkin sedikit dari Pak, belum dari topik, tapi masih umumnya. Kita tahu bahwa pada peristiwa yang terjadi di Palestina sekarang, dari grup Hizbullah kita tahu bahwa Hizbullah itu adalah manusia. Nah, kita tahu mungkin mereka itu berusaha mencari panggung karena kita tahu bahwa Syiah itu mereka punya cara-cara yang mungkin terorganisasi seperti itu untuk mencari pengaruh di dunia, terutama mungkin kita di dunia Islam. Nah,
pertanyaan saya, kaum Syiah ini sebetulnya dalam Al-Quran atau apakah ada dalil bahwa bagaimana akhir daripada kaum Syiah ini? Terus pertanyaannya, dalam Islam sendiri sebetulnya kaum Syiah ini mereka masuk dalam kategori orang kafir atau seperti apa Ustaz? Itu yang mungkin pertanyaan saya. Baik. Apakah fenomena Syiah itu ada dalilnya dalam Al-Quran? Karena kita tahu bahasanya Syiah ini menjadi masalah besar bagi kaum muslimin, dan itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Orang yang gulu kepada Ali bin Abi Thalib di masa beliau masih hidup itu sampai menyembah Ali dan mengatakan wa ma ilahuna illa aliyun, dan tidak ada Tuhan bagi kami kecuali Ali. Sehingga mereka adalah orang-orang yang gulu terhadap Ali atas nama mencintai Ahlul Bait. Lalu mereka dibakar oleh Ali. Tapi kemudian dikritik oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau mengatakan lau kuntu ana ma fa'altu bihadza. Di anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Andaikan aku yang jadi kamu, aku tidak akan menghukum orang-orang ini dengan cara seperti itu, dibakar. Karena tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga fenomena ini sudah ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan, hanya dalam bentuk isyarat. Beliau tidak menegaskan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayakunu min Tsaqif kadzabun wa mubir. Akan muncul dari Bani Tsaqif dua manusia yang merusak, yang satu kadzab, yang satu mubir. Kadzab pendusta besar, dan yang dimaksud dengan kadzab adalah Al-Mukhtar Ats-Tsaqafi. Mukhtar Ats-Tsaqafi inilah yang dia mempengaruhi kaum muslimin untuk mencintai Ahlul Bait melebihi dari batas, sampai memusuhi para sahabat yang lain. Sehingga atas nama cinta kepada Ahlul Bait, maka mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, dan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, lalu membuat berita-berita dusta tentang Ahlul Bait. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kadzab. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kadzab. Itu kaitannya dengan Mukhtar Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif, yang dia menampakkan kecintaan kepada Ahlul Bait tapi mau merusak Islam. Dan ini cikal bakalnya Syiah. Ini cikal bakalnya Syiah sampai sekarang. Yang kedua, mubir. Mubir itu sang penghancur, sang perusak. Dan yang dimaksud adalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu muncul di zaman Daulah Umayyah bagian awal. Sehingga Hajjaj sudah muncul di zaman Daulah Umayyah bagian awal, dan dia sebagai orang perusak karena dia banyak sekali membantai kaum muslimin. Bahkan Ka'bah dibakar oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam rangka apa? Menyerang Abdullah bin Zubair. Sehingga Masjidil Haram ketika itu di Manjanik. Tahu Manjanik Pak? Ketapel besar yang digunakan untuk melempar batu yang dibakar, sehingga Masjidil Haram dibakar sama Hajjaj bin Yusuf. Dan ini seorang muslim dia. Hajjaj bin Yusuf hafal Quran, tapi dia membakar Masjidil Haram untuk menyerang Abdullah bin Zubair. Kemudian Ka'bah dibongkar, tapi kemudian dibangun ulang. Maka ada kejadian perang yang sampai merusak Masjidil Haram, dan itu dilakukan oleh sang mubir, sang perusak, yaitu salah satu dari Bani Tsaqif yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Maka kalau Bapak bertanya tentang isyarat dari dalil tentang keberadaan Syiah, Allah alam mungkin yang bisa kita gunakan pendekatan adalah hadis ini. Tapi kita punya prinsip, tidak semua realita di alam ini disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal
yang demikian fitnah besar di Al-Quran ada nggak? Tidak ada. Adanya Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj, sehingga sampai ketika dibuka pintu Ya'juj dan Ma'juj, mereka bertebaran di muka bumi. Sehingga penyebutan Ya'juj dan Ma'juj aja dalam Al-Quran. Tapi kalau Dajjal penyebutannya tidak kita jumpai dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Baik. Untuk ada hadiah untuk jemaah, mungkin mohon berkenan jika ada memberi 2 atau 3 pertanyaan untuk jemaah yang bisa menjawab, langsung memberi hadiah kepada Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 identitas negeri Syam dari Quran. Mana tadi? Nih. 1, bumi yang diberkahi. 2, bumi yang disucikan, bumi yang sidak. Baik. Coba tadi yang ulang jawaban tadi. Negeri yang berkahi, negeri yang disucikan, Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Selanjutnya, Jazakallah khairan. Ganti hadiah. Ini. Selanjutnya, apa makna malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam? Malaikat siapa yang dimaksud? Hah? Malaikatur rahmat. Baik. Dua-duanya dapat hadiah. Selanjutnya, sebutkan bentuk keberkahan negeri Syam yang disebutkan dalam Al-Quran. Tadi sudah. 1. Ya, pertanyaan subur. Kemudian yang disebutkan dalam Quran yang lupa. Baik. 1, menjadi tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Hijrahnya Nabi Lot dan Nabi Ibrahim. Kemudian bukan, itu keterangan Isa alaihissalam. Baik, dapat 1. Ada lagi? Tempat kerajaan sudah dapat hadiah. Diulang Mas jawabannya. Baik, Anda yang dapat hadiah ya. Ada lagi? Penyelamatan Nabi Musa bersama Bani Israel. Bukan, setelah diselamatkan dari Fir'aun. Dapat hadiah. Masya Allah, gampang ya. Anda jawab meskipun nggak lengkap, kita pandu ya. Baik. Selanjutnya, tadi disebutkan oleh Al-Is bin Abdissalam tentang keberkahan dari negeri Syam. Hah? Gimana Pak? Pertaniannya melimpah. Terus apa lagi? Tentang lingkungan yang baik tadi. Di sana lingkungannya lingkungan yang baik, ada banyak tersedia majelis ilmu ya, banyak ulama di sana. Masya Allah. Terus pertanyaannya apa lagi? Coba tolong baca 1 redaksi doa untuk kaum muslimin di Palestina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma harrir masjidil aqsa. Artinya apa? Masya Allah, barakallahu fiikum. Karena ada sebagian jamaah, Pak, gimana sih cara mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin di Palestina? Cara mendoakannya aja dia nggak bisa, Pak. Gimana dia mau mendoakan?
Tolong dong tuliskan tes Arabnya. Baik, coba sebutkan kalimat doa untuk kaum muslimin di Palestina. Itu untuk umum, yang khusus Palestina. Allahumma, sebentar satu-satu dulu. Allahumma ansur, bukan surni. Kalau unsurni tolonglah aku. Allahumma ansur ikhwananal muslimina fi Palestin. Coba diulang, Pak. Allahumma ansur fi Palestin. Alhamdulillah, masya Allah, dapat hadiah. Belakangnya, Allahumma khfad, masya Allah. Nah, banyak dia. Dapat hadiah gede. Baik lagi. Jangan sampai mau berdoa tapi nggak bisa berdoa. Sebutkan, coba Anda baca redaksi doa untuk kaum muslimin di Palestina. Oh, bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Coba. Ya Allah, selamatkanlah negeri Palestina dan berikanlah kesabaran atas kaum muslimin yang ada di sana. Masya Allah, dapat hadiah ya. Ada lagi? Pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia satu saja. Allahumma shfi mardahum. Tadi sudah dapat hadiah. Yang lain? Baik. Kalau bisa 3 doa yang Anda minta. 1, orang yang lemah diselamatkan. 2, mujahidin diberi pertolongan agar mendapatkan kemenangan. Karena kan ketika perang manusia itu terbagi menjadi 2 ya. Sipil dan pejuang. Yang sipil mungkin tidak ikut aktif dalam berperang, maka kita minta kepada Allah agar mereka diselamatkan dan dilindungi oleh Allah. Yang pejuang kita minta kepada Allah agar mereka dapat kemenangan. 1 lagi, minta kepada Allah agar yang meninggal diterima sebagai syuhada. Baik, bagaimana rangkaian doanya? Yang sudah dapat hadiah jangan angkat tangan ya. 1 aja, 1 bagian. Sudah dapat hadiah? Sudah. Yang belum dapat hadiah? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Ini doa kunut subuh ini. Selanjutnya yang terakhir ya. Kita berikan pertama untuk takmir 1. Yang kedua yang usianya paling senior. Dapat 2 Pak Walia. Pak Walia berapa Pak? Baru 67. Yang 80-an ada nggak? Nggak ada. Belum sampai. Baik. Yang anaknya paling banyak. Berapa Pak? 5. Ada yang 5,5? Berapa? 7. Baik. 7 dapat ya. Hadiah langsung yang 7. Nggak boleh ini. Ada yang di bawah 7, 6 ada 6. Yang 5 dapat ya. Sudah? Baik, ini untuk di masjid. Nah, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi kaum muslimin baik yang ada di bumi Syam maupun di bumi yang lain. Allahumma anjil muslimin al-mustad'afina fi kulli makan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.